Sirekap itu ketika kepala KPPS mau mengakhiri pencoblosan, kalau ditekan nomor 3 itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau 1 dan 3 ditekan, maka yang bertambah itu adalah calon berdua. Jadi ini laporan dari lapangan. Saya bukan ahli teknologi informasi, tetapi mengkonfirmasi bahwa Sirekap itu, bahkan digital instrumen itu menjadi instrumen kejahatan di dalam kecurangan pemilu 2024 itu. Dan itu bersifat masif karena baik itu penggiringan lewat bantuan sosial, penggiringan bahkan dengan intimidasi lewat aparat untuk memilih calon tertentu, itu dilakukan dari seluruh Nusantara ini, jadi bersifat masif. Jadi menurut saya memang secara saintifik TSM itu memenuhi syarat, dan pernyataan yang hari ini disampaikan bahwa tuntutan kecurangan yang bersifat TSM ini adalah valid, dan itu memenuhi syarat saya kira untuk mendiskualifikasi calon tertentu dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Sebelum saya lanjutkan, saya lihat Umi Elvi Sukaisi ya, dan Fitria. Mohon dapat naik ke atas panggung ya, mewakili seniman budayawan. Tolong dibantu ya kursinya. Ya. Ya. Tapi mohon maaf pada kesempatan ini tidak akan diminta untuk menyanyi. Melengkapi ya, pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, saya mohon kesediaan Jenderal Fahru Rozi untuk menambahkan mungkin dari sisi-sisi yang belum disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Din, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang saya lihat produk ini, apa yang kita lakukan, bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata gaya Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bangsa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON 3, di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu, mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah, misalnya itu gitu. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemazulan Presiden Joko Widodo. Ya. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalam ini. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak jinak, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan punawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda mahasiswa yang unjuk rasa kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malu loh. Kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong. Kan dia nggak terukur. Dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan, wah Pak, pihak kita juga boleh demo silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi silakan di sana. Kamu mau dukung memprotes Jokowi Presiden silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada bersentuhan. Itu tugasnya tentara. Itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut lebih lanjut. Di KP3 itu di saya di teman-teman ada Purnawirawan TNI, ada Purnawirawan polisi.
Nah, FKP 3 itu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa mungkin menambahkan sedikit. Namanya Ugro Seno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Wakapolri. Silakan Pak Ugro Seno. Ya, silakan Pak. Soal bab preman tadi itu. Mohon izin Pak Din. Bentar. Terima kasih Pak Jenderal Farwasi, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu diundang acara ini, saya cari-cari referensi. Jadi begitu saya judulnya Pak di sini gerakan pemilu bersih. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, ya kan? Kemudian KPPS bersih, ya kan? PPK-nya bersih, semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentaranya bersih, presiden pun dari bersih. Nah, itu. Jadi bersih ini artinya luas, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu, ya kan? Nah, jadi ya saya kalau di KUHP kan ada kejahatan dan pelanggaran, ini pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran, sehingga menurut saya perlu difokuskan pidana pemilu. Sebetulnya Bawaslu harus turun dengan adanya sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus di Pulau lain untuk dilakukan penyidikan. Nah, ini belum pernah dibikin simulasi di Pulau lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobilnya dikembalikan, pidananya sudah terjadi. Jadi jangan seperti itu, pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya kembalikan, tetap pidana terjadi, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya, kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisi yang ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif, ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cinta ini, ya kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di reserse juga ada namanya Kamnek Keamanan Negara, sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi, ya mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal, segera bikin laporan, langsung Pulis lain, periksa, panggil ahli, nah audit forensik di situ menguatkan, ya, langsung disidang seperti KPK, jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu, kalau ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya Nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Fakhrul Razi dan Jenderal atau Komjen Ugro Seno. Dari yang disampaikan tadi, kami semakin yakin tentang telah dan tengah terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Masih banyak bukti, alasan, argumen yang bisa kami sampaikan semata-mata karena waktu. Sekarang ada 2 orang yang saya minta untuk menyampaikan pikiran ke depan. Dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik, itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis dan masif tadi. Bagaimana ke depan Pak Paulus Yanwar bisa menyampaikan pandangan? Terima kasih Pak Din. Jadi rasanya kita semua ini berkumpul di sini bukan untuk memperjuangkan si ini, memperjuangkan si itu, akan tetapi kita berkumpul di sini untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang sudah dicabik-cabik.
Dan mengenai kecurangan, sejak Mas Roy Suryo sampai pembicara-pembicara selanjutnya sudah banyak dikemukakan. Dan rasanya kita semua di sini berbicara dengan data, dengan analisis, dan terlebih lagi kita bicara dengan hati nurani yang setiap hari diiris-iris oleh sembilu oleh rejim yang seganas ini. Dan kalau ditanyakan bagaimana antisipasi ke depan, rasanya di sini juga sudah jelas dikatakan kita menghendaki pemilu bersih. Terhadap pemilu yang tidak bersih, pemilu yang dilanda pelanggaran-pelanggaran, kita harapkan bisa menjadi pemilu yang bersih. Berarti harus dilakukan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi pada pemilu ini. Pelanggaran yang sejak hulu sampai hilir sudah terjadi. Karena ya belakang ada yang mengatakan jangan mungkin disinilah terjadi hilirisasi pemilu, hilirisasi kejahatan pemilu. Dan yang penting adalah bukan hanya dilakukan pengusutan, tapi juga keadilan harus ditegakkan dan memang harus dilakukan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu ataupun kejahatan, terlebih lagi terhadap kejahatan pemilu yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan selanjutnya perlu kita jaga supaya pemilu ini menghasilkan suara rakyat yang bersih, tidak yang ternodai dengan distorsi pelanggaran ini. Karena kalau kita lihat bahwa apa yang akan terjadi ke depan kalau pelanggaran ini terjadi, bahwa kita sadari reformasi 98 itu adalah anti KKN, dan hari ini korupsi, kolusi, nepotisme masih. Yang tersisa dari reformasi adalah kebebasan dan demokratisasi. Kalau pemilu ini didiamkan saja, maka yang terakhir dari reformasi, kebebasan dan demokratisasi, berarti akan direnggut, akan dihilangkan, dan kita setback kembali kepada keadaan sebelum reformasi 98. Apakah kita memang mendaki hal itu? Dan mungkin inilah pertemuan kita ini bisa menjadi catatan sejarah, kita berani mengatakan kebenaran. Kita menghendaki pemilu bersih dan menolak pemilu yang tidak bersih. Dan semoga ini bisa berlanjut di pengusutan, karena terakhir saya katakan, kalau ini tidak dilakukan perbaikan, maka sejarah akan mencatat, sejarah nanti akan menjawab pertanyaan, apakah rejim yang dibangun dengan segala kecurangan, dengan segala kejahatan ini bisa menghantar Indonesia masa depan menjadi Indonesia emas, atau menjadikan Indonesia yang diremas-remas oleh kebiadaban. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya Dr. Tifauzia Tiasuma, suara dari kaum perempuan. Ada mic di sana, mic di sebelah sana. Baik. Minta berdiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita semua mendengar apa yang disampaikan oleh para tokoh, saya bisa menyampaikan di sini dengan lantang bahwa segelintir orang yang saat ini memegang kekuasaan sedang melakukan penghinaan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih, yang akan menghasilkan kepemimpinan yang bersih, yang layak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi pada pemilu 2024 adalah bentuk penghinaan atas nilai-nilai yang diajarkan oleh seluruh agama kita, agama yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita diamkan. Penghinaan yang kedua adalah menghina seluruh lembaga yang terkait dengan pemilu 2024 ini. Menghina KPU, menghina Bawaslu, menghina seluruh komponen yang terlibat, menghina lembaga-lembaga tinggi negara, menjadikan mereka semua dipaksa untuk bermental budak, mengikuti dengan patuh apa yang dipaksakan kepada mereka, sehingga menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan,
pemilu yang penuh kejahatan. Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Dan kita semua, 100 lebih orang yang hadir, harus bicara. Kita harus sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga tersebut bahwa kalian semua sudah dihina, kalian semua sudah dipaksa untuk melakukan kejahatan. Penghinaan yang ketiga, dan penghinaan yang betul-betul mengusik batin kita semua, adalah 278 juta rakyat dihina habis-habisan. Seluruh rakyat Indonesia dianggap bodoh, dianggap buta matanya, dianggap buta hatinya, dianggap bodoh, tidak mampu untuk melihat semua kebenaran yang seharusnya terjadi, ditutupi dengan segala kecurangan dan kejahatan. Kita dipaksa oleh rezim ini untuk menerima apapun. Kalau kita semua di ruangan ini dan seluruh rakyat kita biarkan diam, maka artinya kita membiarkan semua rakyat Indonesia dihina habis-habisan, dihina selama 5 tahun ke depan, dan mungkin akan dihina selama 10 tahun ke depan. Maka ke depan, langkah yang harus kita lakukan, kita semua yang memiliki negara ini, kita semua yang memiliki kedaulatan, kita semua yang memiliki otoritas atas masa depan bangsa ini, tidak bisa membiarkan kecurangan dan kejahatan yang terjadi di depan mata kita. Ke depan, saya meminta seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, 100 orang lebih, kita ajak 100 orang lagi, kita ajak 100 orang lagi sampai ada 278 juta rakyat Indonesia. Kita sadarkan mereka bahwa kita tidak bisa membiarkan kita semua dihina. Hukum kita dipecudangi, kedaulatan rakyat kita dikoyak-koyak sampai menghasilkan kepemimpinan yang penuh kecurangan. Kita semua rakyat tidak sanggup melihat presiden dan wakil presiden diangkat di atas kursi dengan upaya-upaya yang sepenuhnya menghina batin kita, menghina moral kita, menghina etika kita, dan menghina kemanusiaan kita. Dan yang lebih dari itu, yang dihina adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila yang kita junjung tinggi. Terakhir dari saya, kita adalah bangsa yang besar. Para pendiri bangsa kita penuh dengan darah dan air mata untuk menegakkan negara ini untuk kita semua, bukan untuk segelintir orang saja. Dan kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja menjajah dan mengambil alih kedaulatan kita sebagai rakyat. Kita harus bergerak, kita harus berani bicara, kita harus berbuat untuk menegakkan kembali keadilan, kejujuran, dan martabat bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.